Shalom saudara, selamat malam untuk kita sekalian. Malam hari ini kita kembali datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami di sorga, kami berterima kasih karena dari pagi sampai pada malam ini Tuhan, kasih dan penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Mengakhiri seluruh rangkaian aktivitas hidup kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu malam ini. Tuhan berkati kami. Tuhan berikan kepada kami hikmat untuk memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam ini kita membaca firman Tuhan dalam Ayub pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Saya membacanya. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap bertekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulangnya dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah ayahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Soan serta Sofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepalanya terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema iman bertumbuh dalam penderitaan. Tidak dapat kita pungkiri bahwa kehidupan yang kita sedang jalani ini dipenuhi dengan berbagai tantangan, kesulitan dan penderitaan hidup. Sebagai manusia, kita sering mengeluh dan putus asa karena kita tidak mampu untuk menghadapi cobaan dalam hidup kita di hari ini. Sehingga penderitaan-penderitaan yang kita alami, kita anggap itu melebihi kekuatan kita, melebihi kesetiaan kita juga kepada Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan Ayub, dia banyak mengalami pencobaan, mengalami penderitaan dalam hidupnya. Hidupnya malang, nasibnya pahit. Sebagai manusia dia juga mengeluh, sampai dia sendiri mengutuki kelahirannya. Tapi satu hal yang kita perlu belajar dari pengalaman Ayub adalah ketika ia menghadapi pencobaan, dia tidak pernah menyalahkan Allah
Dia tidak mengutuki Allah dalam hidupnya. Ketaatannya, kesetiaannya begitu melampaui penderitaan yang hebat itu. Kesetiaan dan ketaatan itulah yang diungkapkan dalam ayat 10 pada bacaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam hidup ini kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan. Kita tidak mau menerima hal yang buruk. Kalau kita mau mengakui sebenarnya Tuhan Allah dia berhak sepenuhnya atas hidup kita. Apa yang dia izinkan untuk terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari kehendak Tuhan. Saudara, hari ini firman Tuhan ini mengajak kepada kita. Sekalipun ada penderitaan, ada tantangan, ada cobaan, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kita harus tetap datang kepada Tuhan. Kita harus setia dan taat kepada Tuhan. Sebab di tengah-tengah tantangan penderitaan hidup, iman kita akan mengalami pertumbuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami di sorga, kami berterima kasih. Tuhan, Engkau berdaulat atas hidup dan kehidupan kami. Hari ini sekalipun ada penderitaan, ada tantangan, ada cobaan, ada pergumulan dalam hidup kami. Kami meminta kepada Tuhan, firman-Mu jadi kekuatan bagi kami. Supaya kami tidak mengeluh, kami tidak putus asa. Tapi kami selalu bersyukur, kami selalu taat dan setia kepada Tuhan. Sehingga iman kami terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Mampukan kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.